Mahkamah Internasional atau ICJ telah menggelar sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait tuduhan genosida pada Jumat 12 Januari 2024 kemarin. Afrika Selatan menyebut operasi militer Israel di Gaza adalah kampanye genosida yang bertujuan untuk melenyapkan populasi Palestina. Dalam gugatan itu, Afrika Selatan pun mendesak agar ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan perang di Gaza. Sejak pasukan Israel melaksanakan aksi bersenjatanya itu, hampir total populasi di Gaza yakni 2,3 juta orang terpaksa harus melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Perang itu juga telah menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina di Gaza, yang mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Di bawah hukum internasional, genosida didefinisikan sebagai satu tindakan atau lebih dengan tujuan menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian sebuah bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama. Sebelumnya, Komnas HAM mendorong pemerintah agar melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan Indonesia tidak bisa menggugat. Pasalnya dasar gugatan ini adalah konvensi genosida dari PBB. Sedangkan Indonesia bukanlah negara pihak dalam konvensi genosida PBB ini. Konvensi tentang pencegahan dan hukuman kejahatan genosida ini disahkan PBB pada 9 Desember 1948. Ada 153 negara yang menjadi negara berpihak, namun Indonesia tidak masuk di dalamnya. Negara pihak sendiri adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum. Lantas bagaimana Indonesia bisa berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di hadapan dunia? Walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi genosida, Indonesia dinilai tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion dari Mahkamah Internasional. Hal itu diungkap oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana. Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Muhammad Iqbal mengatakan, Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional. Pada 19 Februari 2024 mendatang, Menlu Retno akan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional. Tujuannya yakni mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB. Untuk diketahui, berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, ICJ tidak bisa menuntut individu-individu kriminal seperti pelaku genosida. Meski putusan-putusan ICJ juga final dan tanpa banding, namun pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan putusan-putusan mereka. Misalnya seperti pada kasus perang Rusia-Ukraina 2022 lalu, ICJ sudah memerintahkan Rusia untuk segera menghentikan operasi militer di Ukraina. Namun, Moskwa tidak mengindahkannya. Meski begitu, opini ICJ memiliki signifikansi di PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Sementara untuk langkah konkret Indonesia lainnya, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung Teguh Reza Syah menilai, Indonesia juga masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya untuk mendukung Palestina. Seperti mendukung saran MUI untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri. Indonesia juga bisa menggalang solidaritas organisasi kerjasama Islam serta gerakan non-blok di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.